Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ustazah akan menjelaskan tentang syarat terjadinya interaksi antar ruang. Jadi tadi syarat yang pertama itu adalah saling melengkapi. Kalau saling melengkapi, kata kunci yang harus kalian ingat itu adalah barang yang berbeda. Nah, ini adalah kata kuncinya. Barang berbeda. Maksudnya gimana Ustazah? Sekarang Ustazah jelaskan contohnya. Contoh dari saling melengkapi. Tadi kan barang atau komoditas di wilayah-wilayah yang berbeda. Jadi antara wilayah 1 dengan wilayah 2, antara ruang 1 dan ruang 2 itu memiliki barang-barang yang berbeda sehingga bisa diperdagangkan. Contohnya, Ustazah kasih contoh. Ini adalah ruang A, ini adalah ruang B. Contohnya ruang A itu Kota Mojokerto, MJK. Sedangkan ruang B itu Ustazah kasih contoh Lamongan, LA. Mojokerto di daerah Pacet itu karena di dekat daerah pegunungan, maka Pacet menghasilkan sayur-sayuran. Sedangkan Lamongan karena dia di pesisir pantai, dia dekat pantai, maka mungkin kalau kalian lihat kalau ke Lamongan pasti banyak sekali orang yang jual ikan. Jadi dia penghasil ikan. Misalnya seperti ini. Antara ruang satu dengan ruang satunya itu memiliki barang yang berbeda, memiliki ciri-ciri yang berbeda juga. Jadi kalau saling melengkapi itu seperti ini. Mojokerto itu menjualkan sayurnya ke Lamongan, sedangkan Lamongan menjual ikannya ke Mojokerto. Nah, interaksi antara Lamongan dan Mojokerto ini itu disebut dengan interaksi antar ruang. Interaksinya berupa apa? Pasti perdagangan. Sampai sini jelas ya? Nah, selanjutnya adalah yang kedua. Saya hapus dulu. Syarat yang kedua tadi itu adalah kesempatan antara. Jadi kalau kesempatan antara itu kata kuncinya itu adalah alternatif yang lebih baik. Alternatifnya maksudnya gimana Ustazah? Bisa lewat jarak atau biaya. Jadi yang diperhitungkan itu jarak dan biayanya, biasanya seperti itu. Contohnya bagaimana Ustazah? Nah, ayo kita langsung ke contoh. Misalnya ada ruang A dan ada ruang B. Tetap kita pakai Mojokerto, MJK, dan Lamongan, LA. Mojokerto tadi dia menghasilkan sayur, sedangkan Lamongan tadi menghasilkan ikan. Tadi kita berdagang kan ya di sini. Mojokerto menjual sayur, Lamongan menjual ikan di Mojokerto. Tapi kalau kesempatan antara itu ada suatu lokasi yang menawarkan alternatif yang lebih baik. Misalnya ada ruang yang ketiga ini. Ruang C. Contohnya Surabaya. Di daerah Surabaya yang daerah Kenjeran itu kan juga banyak ya, kalau misalnya kalian ke Kenjeran banyak yang jual-jual ikan ya. Kita bisa katakan Surabaya juga bisa penghasil ikan. Kalau kesempatan antara tadi kata kuncinya kita melihat jarak dan biaya. Jaraknya lebih dekat dan biayanya lebih murah, biaya transportnya. Nah, kira-kira Mojokerto ke Lamongan lebih dekat mana, Mojokerto ke Lamongan atau Mojokerto ke Surabaya? Pasti jawabannya kan ini ya, Mojokerto ke Surabaya, jaraknya lebih dekat daripada Mojokerto ke Lamongan. Sehingga kalau kesempatan antara, maka Mojokerto melakukan perdagangan dengan Surabaya, dengan Mojokerto menjual sayurnya ke Surabaya dan Surabaya menjualkan ikan kepada Mojokerto. Sedangkan hubungan antara Mojokerto dan Lamongan ini melemah. Hubungannya melemah ya. Jadi kalau misalnya hubungan antara ruang satu dengan ruang yang lainnya melemah, maka kita menggunakan garis putus-putus.
Jadi bukan berarti Mojokerto dan Lamongan tidak melakukan perdagangan, tetap melakukan perdagangan tapi lemah. Jadi yang lebih kuat itu Mojokerto melakukan perdagangan dengan Surabaya. Ini kalau misalnya kita menggunakan syarat kesempatan antara. Paham ya? Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Sebentar. Yang ketiga kemudahan transfer. Kalau kemudahan transfer itu kata kuncinya adalah biasanya kita membahas tentang infrastruktur. Contohnya apa saja? Jalan. Maksudnya gimana ini kemudahan transfer? Jadi kemudahan transfer ini sangat mempengaruhi sekali interaksi antar ruang. Misalnya kalian tahu kenapa di Papua barang-barangnya tuh mahal, karena dia kemudahan transfernya nggak didapat. Kalau misalnya kayak di Jawa itu kan ada barang-barang yang murah, di Mojokerto juga murah. Karena apa? Kita mudah banget kita transfer. Jadi kalau misalnya kalian membuat contoh, sebenarnya bisa banget dan lebih banyak daripada Ustadzah. Seharusnya gitu. Ini Ustadzah kasih contoh ya tentang kemudahan transfer. Contohnya seperti ini. Ruang A, ruang B, dan ruang C. A Mojokerto, MJK, B Lamongan, dan C adalah Surabaya. Karena tadi kemudahan transfer berhubungan dengan infrastruktur atau jalan, biasanya gini, Mojokerto tadi menjual sayur, Lamongan ikan, Surabaya juga ikan. Kita melakukan perdagangan bisa Mojokerto ke Lamongan atau Mojokerto ke Surabaya dan sebaliknya. Karena tadi kita menggunakan kesempatan antara, Mojokerto lebih baik berdagang aja dengan Surabaya karena lebih dekat jarak antara Mojokerto dan Surabaya. Tapi ternyata di sisi lain, waktu ada pembangunan tol misal ya, Mojokerto dan Surabaya ini jalannya rusak parah. Karena perubahan iklim juga rusak parah. Karena rusaknya jalan tersebut, nah ini jalannya rusak ya, merah ini jalannya rusak, sehingga mempengaruhi apa? Mempengaruhi perdagangan antara Mojokerto dan Surabaya, sehingga lebih mudah Mojokerto melakukan perdagangan dengan Lamongan. Karena apa? Infrastrukturnya baik, jalannya baik. Sedangkan kalau kita ke Surabaya kena macet, lama, habis bensin. Jadi lebih baik Mojokerto melakukan perdagangan dengan Lamongan. Jadi itu konsepnya dari 3 syarat untuk melakukan interaksi antar ruang. Sampai di sini, kalau misalnya kalian ada yang ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan ke Ustadzah. Atau nanti pertemuan selanjutnya kita bisa bahas sebelum kita mulai topik selanjutnya. Sekian dari Ustadzah akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.